Oke, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini langsung ke prepare buat UTS-nya. Kita langsung ke tipe soalnya. Oke ya, ini prepare UTS genap kelas 10, latihan soal UTS. Yang pertama untuk soal pertama, diketahui barisan min 2, 4, 10, 16, dan seterusnya. Kamu disuruh nyari, tentukan suku pertama dan bedanya. Langkah pertama, kamu harus tahu dulu apa yang kita mau cari dulu. Suku pertama itu apa? Suku pertama adalah A, bedanya adalah B. Jadi kamu disuruh nyari A dan B. Oh, A-nya adalah suku pertama. Suku pertama kamu adalah min 2. Selesai. Kemudian, kalau beda, berarti kamu disuruh nyari U2 dikurangi U1 boleh, atau U3 dikurangi U2 boleh. Kalau U2 dikurangi U1, di sini ada minnya. Biasanya kamu agak masalah dengan ada yang namanya bilangan yang ada minnya. Jadi kamu gunakan bisa pakai yang lain. U3 min U2 juga boleh, nggak ada masalah. U3 min U2. Yang penting yang bagian kanan dikurangi dengan bagian kirinya. Selisih 1. U3-nya adalah 10, dikurangi adalah 4. Oh, berarti 10 dikurangi 4 adalah 6. Oh, jadi jawabannya adalah min 2 dan 6. Selesai untuk nomor pertama. Nanti karena pilihan ganda, jadi kamu tinggal cek atau klik di option yang kamu pilih sebagai jawaban. Kemudian yang kedua itu adalah barisan aritmatika lagi. Kamu punya barisannya adalah 2, 8, 14. Kamu disuruh nyari rumus suku ke N. Rumus suku ke N itu dirumuskan sebagai UN. UN. Kemudian karena dia aritmatika, berarti rumusnya adalah A plus N-1 kali B. A kamu adalah 2, karena suku pertamanya adalah 2, plus N-1 kali B. B kamu berapa? Oh, B kamu adalah 8 dikurangi 2, jadinya 6. Oh, dikali 6. Oh, 2 ditambah 6 kali N adalah 6N. 6 kali min 1 adalah min 6. Yang bisa dioperasikan, operasikan. Nah, sekarang saya tuliskan 6N-nya dulu. 2 dikurangi 6 adalah min 4. Oh, berarti rumusnya adalah 6N min 4. Selesai. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang kamu punya, itu adalah barisan aritmatika lagi. 3, 6, 9, 12. Kamu disuruh nyari suku ke-20 barisan tersebut. Langkah pertama, nyari A-nya dulu. A-nya 3, B-nya adalah 6 dikurangi 3, jadinya adalah 3. Kemudian kamu disuruh nyari U20. U20 berarti A plus, kalau 20 jadinya adalah 19B. 20-nya dikurangi 1. Ini jadinya kamu punya A-nya. A-nya kamu adalah 3, ditambah 19 dikali, B-nya adalah 3. 3 ditambah 19 kali 3. 3 ditambah 19 kali 3 berapa? 7, 2, 57. 57 tambah 3 adalah 60. Ini jawabannya. Nah, sekarang nomor 4. Suku ke-7 dan ke-12 suatu barisan aritmatika berturut-turut adalah 26 dan 41. Oh, berarti suku ke-7 sama dengan 26. Suku ke-12 itu sama dengan 41. Dari sini yang kamu bisa cari adalah bedanya dulu. Bedanya sama dengan angka yang besar dikurangi angka yang kecil, bagian kanan. Oh, jadinya 41 dikurangi 26. Dibagi dengan sukunya. Suku yang besar dikurangi suku yang kecil. Sukunya yang mana? Yang ini.
Oh, 12 dikurangi 7. Oke ya. Misalnya saya bundar-bundar ini itu menandakan kalau angka yang dipakai itu yang mana. Oh, jadi kamu punya 41 dikurangi 26 itu adalah 15. Dibagi dengan 12 dikurangi 7 adalah 5. 15 bagi 5, 3. Nah, sekarang kamu disuruh nyari suku kelima. Langkah pertama kamu nyari A-nya dulu. Oh, A-nya nyarinya gimana? Menggunakan si U7. U7 sama dengan 26. Oh, berarti U7 A plus 7-nya dikurangi 1. 6 dikali B sama dengan 26. Nah, kemudian A kamu kita mau cari plus 6 dikali B kamu adalah 3. Dari sini kamu punya A plus 6 kali 3, 18 sama dengan 26. Kemudian dari situ kamu punya A-nya jadinya 26, 18-nya pindah. Kalau plus pindah jadi min. A-nya jadinya adalah 26 dikurangi 18. 26 dikurangi 18 itu adalah 8. Nah, sekarang kamu disuruh nyari si U5. U5 kamu jadinya A plus 4B. A-nya adalah 8. 4. Kenapa 4? Karena 5 dikurangi 1 ya. 5 dikurangi 1 adalah 4. B kamu adalah 3. 8 plus 12 itu jadinya 20. Ini jawabannya. Jadi, untuk mengerjakan soal seperti ini, poinnya. Oh, yang pertama ini. Langkahnya ya, saya tuliskan per poin. 1, kemudian ada 2, kemudian ada 3. Ini langkah-langkahnya. Kemudian ada 4. Jadi ada 4 langkah untuk kamu kerjakan. Oh, 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang yang kelima. Suku pertama dari aritmatika kamu itu adalah min 4. Suku pertama. Suku pertama itu siapa? A. A-nya min 4. Suku kelimanya adalah U5. U5-nya sama dengan 12. Kalau U5 sama dengan 12, berarti kamu bisa tuliskan sebagai A plus 4B sama dengan 12. Kenapa? Karena 4-nya itu berasal dari 5-nya dikurangi 1. Jadi sekarang langsung gitu ya. Jadi A plus 5 dikurangi 1 adalah 4, B-nya dikali. Sama dengan 12. Nah, sekarang dari sini, kamu disuruh nyari si B dulu. Nah, sekarang A-nya dimasukkan. A-nya kan min 4, diganti min 4. Min 4 plus 4B sama dengan 12. 4B sama dengan 12. Min pindah ruas jadi plus. Atau saya undo dulu. Saya mau enter. Ya cukup ya. Nah, sekarang dari sini saya punya 4B sama dengan 12 tambah 4 adalah 16. B-nya adalah 16 dibagi 4. Jadi jawabannya adalah 4. Kemudian dari sini kamu baru nyari yang namanya S10. Jumlah. Kalau jumlah itu berarti kamu disuruh nyari S. Jadi S-nya S10. N per 2 plus N per 2 dikali 2A plus N min 1 kali B. Itu rumusnya. N-nya karena dia 10, jadi 10-nya dibagi dengan 2. 2 dikali A-nya kamu. A-nya kamu adalah min 4 ditambah N min 1. 10 dikurangi 1 berapa? 9. 9 dikali B-nya. B kamu adalah 4. Jadinya kamu punya 5 dikali 2 kali min 4 adalah min 8 ditambah 36. Sama dengan 5 dikali min 8 tambah 36. 36 dikurangi 8 berapa? 28. Nah, sekarang dari sini kita mau nyari si
28 dikali 5. 28 dikali 5 berapa? 28 dikali 5 jadinya 0. Kemudian 4 jadinya 140. Ini jawabannya. Kemudian nomor 10. Nomor 6 ya. Nomor 6. Seorang anak setiap bulan menabung. Pada bulan pertama ia menabung 10.000. Bulan kedua dia nabung 12.000. Demikian seterusnya dengan kenaikan tiap bulan tetap. Oh, berarti ini adalah menandakan kalau dia adalah barisan aritmatika. Nilai tabungan anak tersebut selama setahun itu berapa? Maksudnya gitu. Nah, sekarang jadinya berapa? Kamu disuruh nyari A dulu. A-nya kamu adalah 10.000, suku pertama. B kamu adalah 12.000 dikurangi 10.000. Beda itu. Bedanya berapa? 2.000. Kemudian kamu disuruh nyari nilai tabungan anak tersebut selama setahun. Berarti kamu disuruh nyari jumlah tabungannya. Kalau jumlah itu timbul dari aritmatika itu apa? Adalah S. Dia mintanya setahun. Setahun berapa bulan? 12. Jadi S 12. Rumusnya sama. N per 2 kali 2A plus N-1 kali B. N-nya kamu adalah 12 per 2 kali 2 kali A. A-nya kamu 10.000 ditambah N-1. N-1 kamu 12 dikurangi 1. 11 dikali B. B kamu berapa? 2.000. Dari sini kamu punya 12 dibagi 2. 12 dibagi 2 adalah 6. Kemudian 2 kali 10.000. Jadi 20.000 ditambah 11 dikali 2.000. 11 dikali 2.000 adalah 22.000. Dapatnya 6 dikali 20.000 ditambah 22.000. Jadinya adalah 42.000. 42 kali 6. 2. Nyalain 1. 24 tambah 1. 25 ditambah 03. Ini adalah tabungannya selama setahun. Itu jawabannya. Nah, sekarang untuk nomor 7 kita pindah ke geometri. Kita disuruh nyari rumus suku ke N untuk geometri. Langkah pertama, kalau geometri kamu disuruh nyari A-nya dulu. A-nya adalah 2. R-nya kamu U2 per U1. Kalau di geometri kita pakainya rasio ya. Pakainya R. Dipakainya bagi. U2 dibagi U1. U2 kamu adalah 4. U1 kamu adalah 2. 4 bagi 2 berapa? 2. Nah, sekarang untuk mencari rumusnya yang kamu pakai, nyarinya UN. Rumusnya adalah R nih. Jadi A kali R pangkat N min 1. Ini jadinya A kamu adalah 2 dikali R. R kamu berapa? R kamu adalah 2. Jadi 2 pangkat N min 1. N min 1. Nah, sekarang dari sini biasanya itu diminta buat menggabungkan pangkatnya. Nah, sekarang 2, kalau nggak ditulis pangkatnya, berarti dia pangkat berapa? Mikirnya gitu. Oh, kalau 2 nggak ditulis pangkatnya, di sini adalah pangkat 1. Nggak ditulis ya. Nah, kemudian perkalian pangkat. Pangkat kalau dikali jadinya ditambah. Ini kan sama ya. Sama-sama 2. Jadi bisa digabung. 2-nya nulisnya sekali aja. 2, yang pertama itu satunya dipakai. Satunya dipakai 1 ditambah N-1. Jadi pangkatnya ditambah. Kalau dikali namanya pangkatnya ditambah. Yang mana tambah maksudnya? Yang ini loh. Perkalian pangkat jadinya ditambah tuh ini. Nah, ini tambahnya. Gara-gara perkalian pangkat. Nah, sekarang kamu operasikan yang bisa dioperasikan. Gitu.
Siapa yang bisa dioperasikan? 1. Operasikan jadinya 2 pangkat 1 tambah N. Jadi plus ketemu plus kan jadinya plus ya. Kemudian plus ketemu min jadinya min. Min 1. Ini jadinya 2 pangkat 1 dikurangi 1 adalah 0. Ditambah N jadinya adalah 0 tambah N jadinya N. Jadi ini jawabannya. Ya, caranya dibuat seperti itu. Jadi bisa digabung pangkatnya dengan sifat operasi pangkat yang dulu kelas 10 semester 1-nya kita pelajari. Nah, sekarang nomor 8. Nomor 8 yang kita bisa lihat itu adalah jika suatu suku ketiga dan suku keenam deret geometri berturut-turut adalah 20 dan 160. Oh, berarti suku ketiga 20, suku ke-6 itu adalah 160. Kamu disuruh nyari suku ke-12. Langkah pertama kamu harus cari A dan R-nya dulu. Caranya gimana? Gunakan ini. Ini jadinya yang besar dikurangi yang kecil dulu. Jadi U6 dibagi U3 sama dengan 160 dibagi 20. Dalam barisan geometri, U6 bisa dituliskan sebagai A kali R pangkat 5. Karena 6-nya dikurangi 1 jadi pangkat. 6 dikurangi 1 berapa? 5. Dibagi dengan U3. Jadi A dikali 3-nya dikurangi 1. Kalau 3-nya dikurangi 1 berapa? 2. Sama dengan 160 dibagi 20. 0-nya hilang dicoret ya. Jadinya 16 dibagi 2. 16 bagi 2 berapa? 8. Nah, sekarang masih ada yang bisa dicoret lagi. Siapa yang bisa dicoret A-nya? Karena sama bisa dicoret. Nah, sekarang dari sini yang kamu bisa perhatikan, berarti tinggal R pangkat 5 dibagi R pangkat 3. Perhatikan kalau yang namanya bentuk pangkat, pembagian seperti itu, yang bagian atas tetap, R pangkat 5, yang bagian bawah, tandanya dilawan. Kalau 2 awalnya positif jadinya negatif. Jadi 2-nya berubah jadi negatif. Dinaikkan ke atas 2-nya, pangkatnya. Sama dengan 8. Nah, sekarang dari sini yang kamu bisa perhatikan lagi, itu adalah 5 dikurangi 2 berapa? 5 dikurangi 2 adalah 3. Jadi R-nya pangkat 3 sama dengan 8. Nah, sekarang angka berapa yang dipangkatkan 3 hasilnya 8? Mikirnya gitu. Oh, kira-kira berapa ya? Gitu. Oh, yang ternyata yang dipangkatkan 3 hasilnya 8 itu adalah 2. Oh, berarti R sama dengannya itu adalah 2. Karena ketika kita menggunakan 2 untuk dijadikan pangkat ketiga, hasilnya adalah 8. R-nya adalah 2. Nah, sekarang dari sini kamu disuruh nyari A-nya setelah dapat R-nya. Oh, A-nya kita pakai yang suku paling kecil. Yang saya pakai paling kecil adalah U3. U3 sama dengan 20. Jadi A kali R pangkat, 3-nya dikurangi 1, 2, 20. A-nya kita cari, R-nya adalah 2. Sama dengan 20. A dikali 4 sama dengan 20. A-nya sama dengan 20 bagi 4. 5. Nah, udah dapat A dan R, baru kamu bisa cari suku ke-12. Suku ke-12, U12. U12-nya sama dengan A kali R pangkat 12 dikurangi 1. 11. A-nya 5. 2-nya pangkat 11. Nah, sekarang 2 pangkat 11 berapa? 2 pangkat 11 itu 2-nya dari 11 kali. 2, 2, 2, 2, 2, 2. Ini ada 8, 9, 10, 11. Nah, sekarang dari sini dikalikan, di sini 4,
4, 4, 4, 4 lagi. Baru dikalikan lagi. Di sini 16, 16, 4 kali 2, 8. 16 kali 16 itu 256 dikali 8. Jadinya 8, 4, 4, 4, 2048. Ini jadinya 2048 dikali 5. 0, 4, 4, 2, 2, 10. Ini jawabannya adalah 10, 2, 40. Ini jawabannya. Kalau ini kan dikali ya. Ya, 10.240. Itu jawabannya. Nah, sekarang nomor 9. Kamu punya deret geometrinya 10, tambah 20, tambah 40. Kamu disuruh nyari jumlah 6 suku pertama. Kamu nyari A dan R dulu. A kamu adalah 10, R kamu U2 per U1. 20 dibagi 10 jadinya 2. Oh, kalau 2, kita pakai S-nya. S6 sama dengan, berarti kan pakainya 1 dikurangi 2 atau 2 dikurangi 1. Gitu mikirnya supaya positif. Supaya positif kita pakainya adalah 2 dikurangi 1. Nah, sekarang dari sini 2-nya yang atas dipangkatkan N, bawahnya tetap ya sama 2 dikurangi 1 yang bagian atas sama ya. Cuma yang bagian atas ditinggal 2-nya dipangkatkan N. Terus depannya dikali A. Caranya ngapalin gitu. Oh, A kamu adalah 10, 2 dipangkatkan N-nya berapa? 6. Kan S-nya S6 dikurangi 1 dibagi dengan 1. Ini jadinya 10 dikali 2 pangkat 6 itu adalah 64. Dikurangi 1. Kalau dibagi 1, anggap aja satunya nggak ada. Ini jadinya adalah 63. 63 dikali 10 berapa? 630. Ini jawabannya. Nah, sekarang yang ke-10, jumlah dari tak hingga. S tak hingga rumusnya adalah air kan ya. Jadi kamu harus nyari A dan R-nya dulu. A kamu adalah 16. R kamu itu adalah U2 per U1. U2-nya 8 dikurangi 6, 8 dibagi 16. 8 sama 16 sama-sama bisa dibagi 8. Jadinya 8 bagi 8 1, 16 bagi 8 adalah 2. Oh, jadi S tak hingga kamu A per 1 min R. A-nya 16 per 1 min setengah. 16 dibagi setengah, jadi kan 1 dikurangi setengah, setengah ya. Kemudian kalau pembagian pecahan dia dibalik. 16 dikali 2-nya dibalik, setengahnya dibalik jadi 2 per 1. 16 kali 2, 32. Ini jawabannya. Itu baru sampai nomor 10, setengah perjalanan. Kemudian nomor 11. Nomor 11 kamu, suku pertama kamu adalah A. 12. Jumlah tak hingga sebuah deret geometri, berarti S tak hingganya adalah 48. Kamu disuruh nyari rasionya. Nyari rasio, S tak hingga sama dengan air. Kemudian kamu disuruh masukkan angka-angka yang sudah diketahui di soalnya. Yang pertama, S tak hingganya adalah 48. A-nya 12 per 1 min R. Kayak dulu, di ulangan kamu ya. Ini dibalik aja. Kemudian 1 min R sama dengan 12 per 48. 1 min R sama dengan 12 sama 48 sama-sama bisa dibagi berapa? Sama-sama bisa dibagi 12. 12 bagi 12, 1. 48 bagi 12 itu 4. Kemudian ditukar. R sama seperempatnya ditukar posisi. Oh, jadinya 1 min seperempat. R-nya sekarang di kanan. R. 1 dikurangi seperempat berapa? 4 dikurangi 1, 3 per 4. Ingat ya, yang kamu lihat cuma seperempatnya aja kalau ngitung seperti ini. Jadi nggak boleh salah ngitung ini.
Oh, 4 dikurangi 1. 4 dikurangi 1 berapa? 3. Per-nya per 4. Selesai. Oh, jadi R-nya adalah 3 per 4. Oke, masuk ke bab 2. Jadi bab pertamanya selesai. Sekarang bab keduanya adalah di trigonometri. Sudut istimewa. Kemarin sudut istimewa yang sudah dipelajari, apa aja yang muncul? Oh, ada 0, ada 30, ada 45, ada 60, ada 90. Ini namanya sudut istimewa. Dan ini adalah jawabannya. Ini kamu tinggal lihat aja yang sudut istimewa yang dimaksud, dipilih jawabannya yang mana. Nah, sekarang cos 240. Di sini nanti ada tabel. Saya sediakan tabel. Nanti kamu tinggal lihat tabelnya itu bacanya gimana gitu ya. Misalkan tadi disuruh nyari cos 240. Cosnya berarti yang tengah. Kamu lihat yang tengah ini. Cos 240. 240 yang mana? Yang ini. Oh, berarti kamu tinggal lihat yang lurus. Lurusnya ini berarti yang bagian sini. Oke ya. Oh, berarti cos 240 berapa jadinya? Cos 240 jadinya adalah min setengah. Jadi tinggal dilihat di tabel aja langsung ketemu jawabannya. Jadi kamu nggak usah repot-repot. Dan itu termasuk yang gampang, jadi kamu nggak usah dibikin susah. Oh, jawabannya apa? Min setengah. Kalau yang lain gimana nyarinya? Lihat tabel lagi. Misalkan saya mau nyari sin 150. Sin 150. 150 di sini. Sinnya. Oh, berarti saya ngambilnya adalah yang ini. Bikin supaya jadi L. Ya, L. Oh, yang mana yang jadi pangkalnya L atau titik siku-sikunya L. Oh, di setengahnya. Berarti setengah itu adalah si nilai yang mau kita cari. Nah, sekarang dari situ udah dapat jawabannya ya. Kemudian sin 60 cos 0. Sin 60 jadinya berapa? Sin 60. Oh, setengah akar 3 ya. Pakai. Oh, setengah akar 3 dikurangi cos 0. Cos 0 adalah 1. Jadi ini adalah jawaban. Karena setengah akar 3 kan punya akar, yang satunya nggak punya akar. Jadi nggak bisa dioperasikan. Jadi jawaban terakhirnya adalah ini. Jadi jangan diapa-apain. Nah, sekarang sin nilai dari cos 45 itu adalah setengah akar 2. Nanti kamu lihat di tabel aja. Tan 45 adalah 1 per sin 45 setengah akar 2. Cos 60-nya adalah setengah. Nanti dilihat di tabel, kamu tinggal baca. Tabelnya nanti di bawah. Yang sama bisa dicoret. Ini jadinya 1 dikali, setengahnya dibalik. 2 per 1. Oh, 1 kali 2 berapa? 2. Ini jawabannya. Nomor 16. Segitiga siku-siku di B. Ini siku-sikunya di B. Kemudian AC-nya terserah mau nulisnya di mana. AB saya adalah 3, AC saya adalah 5. Kamu disuruh nyari BC-nya ada 4. Kamu suruh nyari sin A. Oh, A-nya berarti adalah alfanya. Depannya sudut selalu Y. Ingat ya. Depannya sudut alfanya ini selalu Y. Miringnya selalu R, satu lagi pasti X. Kemarin kalian sudah belajar kalau sin A itu sama dengan Y per R. Y-nya 4, R-nya kamu adalah 5. Ini bisa disederhanakan nggak? Oh, nggak bisa. Jadi ini adalah jawabannya. Ingat ya. Depan sudut selalu Y. Patokannya itu. Lagi, kita punya nomor 17. Lagi, siku-sikunya di B. AC-nya kita tulis dulu. AB-nya 3. AC-nya 5. BC-nya 4.
Kamu disuruh nyari cos-nya. Cos C berarti C-nya adalah sudutnya sekarang. Oh, sudutnya di sini. Depan sudut selalu Y. Yang miring selalu R, satunya pasti adalah X. Oh, berarti jadinya cos itu perbandingan dari X per R. X-nya itu adalah 4, R-nya adalah 5. Ini jawabannya. Nomor 18. Ini ada segitiga. Saya punya ABC gitu. Nggak ada ketentuannya, siku-siku ya. Ini segitiga sembarang. BC-nya 8. AC-nya 10. Sudut C-nya 30. Kemudian dari sini yang kamu punya panjang sisi AB. Kamu suruh nyari AB. Ada sudut yang mengapit seperti ini. Kita pakai yang namanya aturan cosinus. Caranya, misalkan yang dicari adalah ini ya. Saya kasih nama X. Oh, berarti X sama dengan, atau X dikuadratkan dulu aja, sama dengan dua sisi yang mengapit dikuadratkan. Yang mengapit 10 dan 8 ini dikuadratkan dulu. 8 kuadrat tambah 10 kuadrat dikurangi 2. 2-nya itu rumus dikali sisi yang mengapit dikali cos sudutnya. Cos sudutnya apa? Cos 30. X kuadrat sama dengan 8 kuadrat 64 tambah 100 min 2 kali 8 16 dikali 10 160. Cos 30 itu adalah setengah akar 3. Lihat tabel. Nah, sekarang dari sini yang kita punya, oke ya, tempatnya kurang gede. Dari sini kita punya, kalau X kuadrat itu sama dengan 64 tambah 100, jadinya adalah 164 min 160 sama setengah bisa dicoret. Ini jadinya 80. Jadinya 80 akar 3. Jadi panjang sisinya, atau kita akarnya hilangkan ya. Ini jadinya adalah 164 min 80 akar 3 di akar ini. Atau kalau misalkan suruh nyederhanain lagi, kita bisa ngeluarin 4-nya ya, tapi pakai ini aja cukup kalau. Ingat ya, kan akar 3 nggak bisa dioperasikan sama yang nggak punya akar, jadi itu adalah jawabannya. Nah, sekarang nomor 9. Nomor 9 kamu. Oke ya, nomor 9-nya. Bentar. Saya pindahin dulu ini tadi. Oke, nomor 19-nya saya punya segitiga lagi. K, L, M. K-nya 30. LM-nya adalah 10. M-nya adalah 60. Sudutnya ya. Kamu disuruh nyari panjang dari KL. KL-nya berapa? Ini X dicari. Nah, sekarang yang kamu gunakan adalah pasangan sudutnya. Yang berhadapan itu dipakai sebagai pasangan. Nah, sekarang kita mau cari, kita tulis dulu. X per, kalau ada yang seperti ini, dua sudut yang diketahui, kamu pakainya adalah aturan sinus. Jadi sin, X pasangannya adalah 60, jadi sin 60. Kemudian 10 itu pasangannya adalah 30, jadi sin 30. X per sin 60 adalah setengah akar 3. Nanti kamu lihat di tabel, sin 30 adalah setengah. Kalau bisa dicoret-coret. Ini bisa dicoret, setengahnya bisa dicoret. Ini jadinya adalah
X per akar 3 sama dengan 10. Kita nyari X-nya, jadi akar 3-nya disuruh pindah. 10, akar 3-nya disuruh pindah, jadinya dempet sama 10. Jadi ini adalah jawabannya. Oke ya. Nomor 20, kita harus gambar. Tangga sepanjang 4 meter disandarkan pada tembok. Ini temboknya, ini tangganya, ini tanahnya lah. Nah, kemudian panjangnya tangga itu 4 meter. Ini kan berarti kan 4 meter ini tangganya. Sudut antara lantai dan tangga. Lantai itu yang tanahnya ini, dan tangga. Tangganya berarti ini. Berarti sudutnya adalah yang ini. Kemudian maka tinggi ujung tangga ke lantai. Ujung tangga ke lantai. Berarti kan kamu disuruh nyari tinggi temboknya ini. Berapa? Gitu. Nah, sekarang kita harus gunakan dengan perbandingan. Depan sudut adalah Y. Ini ya, Y. Oh, berarti yang pakai Y sama R, ini kan R-nya, itu siapa? Pakainya adalah sin. Sinnya berapa tadi? 30. Sin 30 sama dengan Y per R. Sin 30-nya setengah, Y-nya adalah Y, R kamu adalah 4. Jadi, kamu nyari Y-nya, setengah dikali 4. Sama dengan, setengahnya 4, 2. Jadi, jawabannya adalah 2 meter. Oke ya. Ini jawabannya. Gitu? Nanti filenya bakal saya share di grup kalian masing-masing.